Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Rizarla Hilari. Selamat datang buat kamu. Ya, selamat datang buat kamu yang baru datang dan baru bergabung di channel ini. Di sini channelnya sahabat wirausaha dan juga UMKM sukses dunia akhirat. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, gimana kabar sahabat nih? Semoga sahabat masih dalam keadaan sehat walafiat selalu ya. Dan semoga bisnisnya semakin maju, semakin berkembang dan semakin sukses. Amin. Nah, sahabat, di video kita kali ini konten segmennya yaitu tentang tanya jawab izin usaha UMKM. Nah, di konten ini kami telah membuat panduan penting dan praktis untuk memahami dan mendapatkan izin edar air minum dalam kemasan. Nah, di konten ini berisi tentang tanya jawab lengkap teman-teman UMKM yang bertanya kepada kami selama ini mengenai bagaimana sih caranya untuk mendapatkan izin edar air minum dalam kemasan. Nah, buat kalian yang penasaran dan kalian punya bisnis air minum dalam kemasan atau kalian ingin mendirikan bisnis itu, kalian wajib tonton dan simak video sampai dengan selesai ya. Dan jangan lupa mohon di subscribe ya. Nggak lama-lama, yuk kita masuk video pembukaan terlebih dahulu ya. Nah sahabat, itu video pembuka dari Rizarla Hilari Channel. Jangan lupa mohon di subscribe ya. Kalau sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Kita akan masuk ke pertanyaan pertama. Kamera C, apa sih itu air dan mengapa sangat penting untuk kesehatan tubuh? Jadi sahabat, air ini adalah zat cair yang tidak berwarna, tidak berbau dan tidak berasa. Terdiri dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen yaitu H2O. Nah, air ini sangat penting untuk tubuh karena sekitar 50-60% tubuh manusia itu terdiri dari air. Bahkan organ penting seperti otak, ginjal, dan otot itu mengandung 70-80% air. Nah, fungsi air sendiri antara lain ini untuk membantu mengatur suhu tubuh, melancarkan pencernaan, mengangkut nutrisi dan oksigen, serta membuang racun melalui urin dan juga keringat. Nah, selain itu juga sahabat, air juga ini sangat dibutuhkan untuk aktivitas sehari-hari seperti minum, memasak, mandi, hingga mendukung kegiatan usaha. Next pertanyaan, kamera C, apa sih akibatnya jika tubuh ini kekurangan air dan apa itu AMDK? Oke sahabat, jika tubuh ini kekurangan air maka akan mengalami dehidrasi. Nah, dampaknya ini bisa berupa konsentrasi menurun, fungsi organ terganggu, detak jantung meningkat. Nah, dalam kasus parah ini bisa menyebabkan komplikasi serius. Nah, sedangkan AMDK ini adalah air minum dalam kemasan, yaitu air yang telah diproses, tidak mengandung bahan tambahan pangan, dikemas secara aman dan juga siap diminum. Nah, AMDK ini harus memenuhi standar keamanan seperti izin edar BPOM, SNI dan juga sertifikat halal agar aman dikonsumsi. Next pertanyaan, kamera C, apakah air minum ini termasuk makanan dan apakah usaha AMDK kecil itu boleh cukup pakai PIRT saja? Oke sahabat, jawabannya betul. Jadi air minum ini termasuk kategori pangan menurut BPOM karena dikonsumsi langsung oleh manusia. Tapi nih untuk usaha AMDK, PIRT itu tidak berlaku meskipun usahanya kecil ya sahabat. Karena apa? Karena AMDK ini termasuk adalah produk berisiko tinggi sehingga wajib memiliki izin edar dari BPOM, bukan cukup dari Dinas Kesehatan saja. Nah, BPOM ini punya wewenang nasional untuk mengawasi produk pangan olahan, sedangkan kalau PIRT itu hanya untuk produk rumahan yang berisiko rendah. Jadi, jualan AMDK tanpa izin BPOM ini berisiko ditolak dan melanggar aturan ya sahabat. Next pertanyaan, kamera C, kenapa sih bisnis air minum dalam kemasan ini tetap menjanjikan meskipun persaingan sangat ketat? Oke sahabat, bisnis AMDK ini tetap menjanjikan ya karena mobilitas masyarakat ini semakin tinggi dan juga kebutuhan air minum yang praktis semakin meningkat. Nah, data ini menunjukkan nih 1 dari 10 rumah tangga di Indonesia itu mengandalkan air kemasan sebagai sumber utama dan konsumsi AMDK itu terus tumbuh 10% per tahunnya menurut Aspadin. Nah, selain itu juga nih, masyarakat ini lebih memilih air kemasan karena lebih praktis, higienis, tersedia dalam berbagai ukuran baik itu botol, galon atau cup dan cocok untuk kebutuhan rumah tangga, kantor, sekolah hingga acara besar. Nah, bisnis AMDK ini memiliki margin keuntungan sekitar 40-50% ya, apalagi jika mampu menjangkau pasar lokal seperti
seperti toko, kantor, event, dan juga distribusi ke warung. Nah, potensi untungnya makin besar jika produksinya optimal, sistem distribusinya lancar, dan mereknya dikenal. Nah, catatan penting juga sahabat ya, besaran keuntungan ini bisa berbeda nih, tergantung dari jenis kemasannya, apakah galon, botol, cup, dan juga skala produksi dan juga bagaimana wilayah pemasarannya ya. Next pertanyaan, Kamera C, bagaimana sih cara bisnis air minum dalam kemasan ini tetap laris di tengah persaingan? Oke sahabat, kuncinya ini ada di inovasi produk dan juga strategi pemasaran ya. Inovasi ini bisa dilakukan dengan membuat kemasan ramah lingkungan, menambah varian rasa ringan, desain kemasan kekinian, fitur anti tumpah, hingga kemasan khusus untuk event. Nah, sementara itu ini untuk pemasaran bisa pakai kombinasi distribusi ke warung, kantor, sekolah, ditambah promosi lewat media sosial, marketplace, branding yang kuat, ikut sponsor event, serta membuka sistem reseller atau keagenan untuk memperluas pasarnya. Next pertanyaan, Kamera C, apakah izin AMDK ini wajib dimiliki sejak awal dan apa sih manfaatnya memiliki izin yang lengkap? Oke sahabat, izin dasar seperti NIB, NPWP, Akta, dan SIUP ini wajib dimiliki sejak awal pendirian usaha. Sedangkan izin seperti BPOM, SNI, Halal, atau ISO itu wajib diajukan sebelum produknya diedarkan ke pasar luas. Nah, memiliki izin lengkap ini memberikan banyak manfaat nih, seperti produknya diakui secara hukum dan kesehatan, meningkatkan kepercayaan konsumen, membuka peluang masuk ke retail modern, ekspor, proyek pemerintah, dan juga memperluas kerjasama bisnis. Next pertanyaan, Kamera C, apa saja sih yang perlu disiapkan untuk memulai usaha air minum dalam kemasan ini? Oke sahabat, usaha AMDK ini wajib memiliki izin resmi karena termasuk usaha dengan resiko tinggi ya. Dasarnya ini adalah Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023 dan PP nomor 5 tahun 2021, di mana izin yang harus disiapkan ini antara lain pertama, NIB itu sebagai identitas usaha, izin usaha untuk produksi dan penjualan, PBUMKU ini untuk izin edar dan juga produksi. Nah, menurut aturan nih, AMDK ini adalah air yang diproses tanpa tambahan bahan lain dan aman diminum. Selain perizinan juga, usaha ini juga butuh modal yang lumayan besar ya untuk alat produksinya, bangunan, distribusi, operasional. Jadi nih, penting punya perencanaan pasar sejak awal ya sahabat. Next pertanyaan, Kamera C, apa saja sih izin dan syarat penting untuk mendirikan pabrik air minum dalam kemasan ini? Oke sahabat, pabrik AMDK ini wajib punya izin edar dari BPOM dan memenuhi SNI agar produknya aman dikonsumsi dan legal dijualnya. Semua jenis kemasan, baik itu botol, gelas, galon, itu harus didaftarkan satu persatu ke BPOM ya. Nah, paket izin lengkapnya yaitu pertama, legalitas usaha, ada akta, NIB izin usaha, lalu ada izin industri dan SIPA yaitu izin pengambilan air, lalu pendaftaran merek dan label juga, uji laboratorium air baku dan produk akhir, serta sertifikasi ISO dan juga SNI dan juga laboratorium internal pabrik, lalu pemeriksaan sarana dari BPOM juga dan juga registrasi produk ke BPOM. Nah, semua ini penting ya agar usaha AMDK-nya legal, aman, dan siap bersaing di pasar. Next pertanyaan, Kamera C, apa sih itu izin edar BPOM dan siapa yang wajib mengurusnya dalam usaha AMDK ini? Jadi sahabat, izin edar BPOM ini adalah persetujuan resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan yang diberikan setelah produk seperti AMDK ini dinyatakan aman, bermutu, dan juga layak dikonsumsi. Nah, semua pelaku usaha nih, baik produsen ataupun distributor besar maupun kecil, wajib memiliki izin edar BPOM sebelum produknya dipasarkan. Nah, syaratnya ini mencakup legalitas usaha, izin industri, audit sarana produksi, hasil uji labnya, serta rancangan label kemasan. Nah, tanpa izin edar BPOM, maka produk AMDK ini tidak boleh diedarkan secara legal. Next pertanyaan, Kamera C, apa sih resikonya jika air minum AMDK ini tidak melalui uji BPOM dan kenapa harus punya SNI? Jadi sahabat, jika AMDK ini tidak diuji oleh BPOM ya, resiko kesehatan ini tinggi karena seperti adanya kontaminasi BPA dari galon plastik, logam berat, mikroba ataupun zat kimia berbahaya yang bisa memicu gangguan hormon, penyakit ginjal, bahkan kanker. Nah, selain izin edar BPOM ini juga, AMDK itu wajib punya SNI. Ini untuk memastikan mutu airnya seperti kandungan mineral, pH, dan juga kualitas kemasan. Keduanya ini penting agar produknya dipercaya konsumen, masuk ke pasar modern, lolos tender, dan juga bisa kerjasama dengan proyek besar. Kalian mau kan? Next pertanyaan, Kamera C, apa saja sih syarat penting untuk mendirikan pabrik AMDK ini? Oke sahabat, pabrik AMDK ini wajib memenuhi beberapa syarat utama ya. Pertama, lokasi itu di kawasan industri, tidak boleh nih di area pemukiman. Kedua, memiliki izin usaha industri agar beroperasi secara legal. Lalu, memiliki laboratorium internal untuk pengujian mutu harian sesuai dengan Permen BRN nomor 96 tahun 2011 dan juga memenuhi standar SNI. Lalu, sertifikat halal juga wajib ya dimiliki sesuai KMA 748 2021
2021 dan KMA 944 2024. Nah, semua izin ini diurus melalui USRBA dan juga PB Unku untuk legalitas lengkap. Nah, semua syarat ini nih wajib dipenuhi agar pabrik AMDK itu bisa beroperasi secara resmi dan produknya dipercaya pasar. Next pertanyaan, Kamera C, apa sih kode KBLI yang sesuai untuk usaha air minum dalam kemasan ini? Dan apakah usaha kecil juga tetap butuh izin? Ya sahabat, untuk usaha produksi AMDK ini gunakan KBLI 11051 itu untuk industri air kemasan, yaitu usaha yang mengolah air baku menjadi air siap minum dengan atau tanpa tambahan mineral ataupun gas. Nah, jika usaha air minum ini isi ulang atau damiu, maka bisa pakai KBLI 11052. Nah, meskipun usaha skala mikro atau kecil nih, tetap wajib memiliki izin resmi dan memenuhi standar keamanan pangan. Karena apa? Karena produk air minum ini langsung dikonsumsi oleh masyarakat. Next pertanyaan, Kamera C, apa saja sih izin dan standar wajib dalam bisnis air minum kemasan ini? Jadi sahabat, dalam bisnis AMDK ini wajib punya namanya PB Unku seperti izin edar dari BPOM, izin CPPOB, dan juga persetujuan uji klinik jika dibutuhkan. Dan selain itu juga produksi air minum ini harus memenuhi standar keamanan seperti CPPOB, batas cemaran mikrobiologi dan logam berat, dan juga penggunaan bahan tambahan pangan yang aman sesuai aturan. Nah, semua air kemasan yang dijual wajib memiliki izin edar agar legal dan juga aman dikonsumsi. Next pertanyaan, Kamera C, siapa saja sih yang sering mendirikan pabrik air minum dalam kemasan ini dan apa saja izin wajibnya? Oke sahabat, pabrik AMDK ini banyak didirikan ya oleh pengusaha depot air minum isi ulang, lalu komunitas pondok pesantren, BUMDes yang ingin mengelola dana desa, serta investor nih yang melihat potensi pasar air minum. Nah, untuk memasarkan produk AMDK secara legal, maka wajib memiliki sertifikat SNI, izin edar BPOM, dan juga sertifikat halal dari MUI. Next pertanyaan, Kamera C, apa saja sih legalitas perusahaan yang harus disiapkan sebelum mendaftar SNI, BPOM, dan halal untuk usaha AMDK ini? Jadi sahabat, sebelum mengurus SNI, BPOM, ataupun halal, maka Anda wajib memiliki legalitas lengkap ya. Pertama itu badan usaha itu boleh PT atau CV, lalu ada NIB dan NPWP, IMB untuk lokasi pabrik, IUI untuk usaha industri, SIPA jika mengambil air dari sumber sendiri, dan juga pendaftaran hakim merek dagang di Kemenkum. Nah, semua dokumen ini harus mencantumkan jenis usaha industri air minum dalam kemasan. Jika belum sesuai, maka wajib diubah atau kalian buat legalitas baru ya. Next pertanyaan, Kamera C, apa sih tantangan umum dalam mengurus legalitas pabrik AMDK ini dan apakah bisa menggunakan jasa konsultan? Oke sahabat, di dalam mengurus legalitas pabrik AMDK ini cukup kompleks ya, karena termasuk usaha dengan risiko tinggi. Maka diperlukan kelengkapan dokumen, fasilitas standar, dan juga pemenuhan syarat teknis tertentu. Agar prosesnya lebih mudah, Anda juga bisa menggunakan jasa konsultan legalitas misalnya. Itu konsultan biasanya membantu pembuatan PT, CV, NIB, sertifikat standar, izin edar BPOM, PB Unku, pendaftaran hakim merek, bahkan konsultasi layout pabrik sesuai dengan standar SNI. Next pertanyaan, Kamera C, apa sih dampak izin edar terhadap perkembangan dan pemasaran produk AMDK ini? Jadi sahabat, izin edar ini punya dampak besar bagi perkembangan bisnis AMDK ya. Dengan izin edar, maka produk Anda itu diakui legal, aman dikonsumsi, dan juga memenuhi standar kesehatan. Dampaknya nih, pertama, produk kalian itu lebih dipercaya konsumen, lebih mudah masuk ke pasar retail modern, dapat ikut tender pemerintah dan proyek besar, dan juga peluang ekspor terbuka. Jadinya, usaha itu lebih aman dari risiko penutupan dan juga sanksi hukum. Tanpa izin edar, produknya itu rentan, dilarang beredar, sulit bersaing, dan kehilangan peluang pasar yang lebih luas lagi. Next pertanyaan, Kamera C, seperti apa sih standar bangunan pabrik AMDK dan apa saja kira-kira fasilitas pendukungnya? Jadi sahabat, bangunan pabrik AMDK ini harus sesuai standar SNI ya, dengan pertama, layout ruangan produksi sesuai standar, lalu lantai finishing epoksi, partisi kaca antar ruangan, dan juga AC untuk menjaga suhu ruangan, peralatan WTP atau water treatment plant sesuai standar. Nah, selain itu juga wajib memiliki laboratorium internal untuk uji kualitas harian. Fasilitas pendukung lainnya meliputi gardu listrik, koneksi internet, kendaraan distribusi, tim marketing, jaringan agen, dan juga anggaran promosi untuk mendukung operasional pabrik. Next pertanyaan, Kamera C, kenapa sih BPOM ini melakukan kunjungan ke pabrik? Nah, misalnya contohnya nih, pabrik Tirta Sanjiwani di Gianyar. Jadi sahabat, kunjungan BPOM ini dilakukan oleh Kepala BPOM ya, Irfeni Kalugito, untuk memastikan pabrik menerapkan cara produksi pangan olahan yang baik atau CPPOB. Nah, tujuan lain itu adalah mengevaluasi kesiapan fase produksi nih agar memenuhi standar SNI dan juga persyaratan izin edar NIE dari BPOM. Nah, ini penting agar produk MDK-nya itu aman, bermutu, dan juga layak dipasarkan secara legal.
Next pertanyaan, kamera C, apa itu CPPOB dan kenapa penting untuk usaha air minum dalam kemasan? Jadi sahabat, CPPOB ini adalah singkatan dari cara produksi pangan olahan yang baik. Ini adalah standar wajib dalam produksi pangan termasuk AMDK untuk memastikan mutu dan keamanan produknya tetap terjaga. Nah, tanpa CPPOB ini, maka pabrik AMDK ini tidak bisa mendapatkan nomor izin edar dari BPOM dan tidak akan lolos sertifikasi SNI. BPOM juga rutin memberikan bimbingan teknis khususnya bagi usaha AMDK milik daerah agar produknya itu layak konsumsi, bersaing di pasar, dan juga mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Pesan BPOM nih katanya, pabrik itu harus konsisten menjalankan CPPOB, fokus pada kualitas, dan siap mengikuti proses sertifikasi secara resmi. Next pertanyaan, kamera C, apa sih itu usaha DAMIU atau depot air minum isi ulang dan izin apa saja yang wajib dimilikinya? Jadi sahabat, DAMIU ini adalah usaha pengelolaan air baku menjadi air minum yang dijual langsung ke konsumen dengan harga lebih terjangkau dibandingkan AMDK ya. Meski skala kecil, DAMIU ini wajib punya izinnya seperti adanya NIB dari SS, uji kualitas air dari laboratorium resmi, sertifikat layak higienis sanitasi dari Dinkes, lalu surat jaminan pasok air baku dari PDAM atau sumber resmi, dan juga kelengkapan administrasi seperti akta usaha, KTP, NPWP, dan juga dana lokasi. Nah, semua izin ini penting nih untuk memastikan bahwa air DAMIU itu aman dan juga legal untuk dijual. Next pertanyaan, kamera C, apa saja sih syarat teknis dan biaya yang perlu dipersiapkan untuk membuka usaha DAMIU ini? Jadi sahabat, syarat teknis usaha DAMIU ini meliputi pertama, sumber air baku legal, instalasi pengolahan air sesuai standar, alat sterilisasi dan tangki penyimpanan yang aman, lalu area depot bersih dan bebas kontaminasi, serta sertifikat layak higienis dari Dinas Kesehatan dan juga uji laboratorium air. Nah, untuk biaya sendiri ini tergantung daerah dan jenis izinnya ya. Umumnya ini mencakup pertama pembuatan NIB, biaya uji lab air, biaya sertifikasi sanitasi, bahkan di beberapa wilayah itu memberikan izin gratis atau murah khusus untuk UMKM. Next pertanyaan, kamera C, apa sih perbedaan utama antara pabrik AMDK dan depot air minum isi ulang? Oke sahabat, pabrik AMDK ini adalah usaha industri yang memproduksi air minum dalam kemasan, baik itu botol, galon, ataupun cup. Nah, wajib memiliki izin edar BPOM, SNI, dan juga sertifikat halal, sehingga fokusnya ini pada produksi massal dan juga distribusi yang luas. Sedangkan nih kalau DAMIU ini adalah usaha yang menjual air minum isi ulang tanpa kemasan permanen langsung ke konsumen. Izin utamanya ini berupa sertifikat layak higienis sanitasi atau SLHS, lalu NIB, dan juga uji lab air. Nah, ini cocok nih untuk usaha lokal ataupun lingkungan sekitar saja. Next pertanyaan, kamera C, berapa sih modal awal yang dibutuhkan kira-kira untuk membuka pabrik air minum dalam kemasan ini? Dan bagaimana nih tipsnya cara memilih lokasi yang ideal? Oke sahabat, modal awal untuk pabrik AMDK ini skala menengah ya, yang ke atas ini umumnya sekitar 1,2 M, sudah termasuk bangunan, lahan, mesin filtrasi, sterilisasi, pengisian, biaya legalitas dan juga sertifikasi, dan juga modal produksi awal. Nah, untuk lokasi pabrik nih, pilih tempat yang pertama dekat sumber air bersih dan juga legal, mudah diakses logistik dan distribusinya, sesuai zona industri ringan atau komersialnya, memiliki izin usaha tata ruang dan juga AMDALnya, lalu akses listriknya stabil dan juga dekat pasar potensial. Nah, lokasi strategis ini membantu menghemat biaya operasional dan juga mempercepat pemasaran produk kalian. Next pertanyaan, kamera C, apa sih resiko utama bisnis air minum dalam kemasan ini dan bagaimana solusi mengantisipasinya? Oke sahabat, resiko terbesar di dalam bisnis AMDK nih ya, antara lain pertama, kontaminasi air. Maka solusinya adalah antisipasi dengan quality control dan uji lab secara rutin. Yang kedua, kemasannya itu bocor atau rusak. Nah, gunakan nih supplier bahan kemasan terpercaya dan lakukan tes kualitasnya kemasan. Lalu yang ketiga, persaingan harga. Atasi nih dengan nilai tambah produk dan juga diferensiasi merek seperti desain kemasan unik atau layanan yang lebih baik. Yang keempat, legalitas kurang lengkap. Pastikan dulu nih semua izin itu resmi lengkap, baik BPOM, SNI, dan juga halal sebelum produksinya. Nah, mengelola risiko sejak awal ini membantu bisnis AMDK ini lebih stabil dan juga dipercaya oleh konsumen kalian. Next pertanyaan, kamera C, kenapa sih legalitas AMDK ini begitu ketat dan banyak lapisan izinnya? Oke sahabat, karena AMDK ini dikonsumsi semua orang setiap hari dan rentan terhadap kontaminasi. Itulah sebabnya pemerintah mengaturnya secara ketat melalui pertama, BPOM ini untuk memastikan keamanan produknya, BSN untuk memastikan produk memenuhi SNI, Kementerian Perindustrian untuk usaha industri, Kementerian Perdagangan untuk aturan label dan juga distribusi, dan MUI ini untuk memastikan produk halal. Nah, tujuan utama ini adalah pertama, melindungi konsumen, memastikan produk itu aman, sehat, dan bermutu di pasaran.
Next pertanyaan, kamera C, apa bedanya nih bisnis AMDK sebelum dan sesudah punya izin? Oke sahabat, sebelum punya izin nih bisnisnya itu ilegal, rawan ditutup oleh pemerintah, tidak bisa masuk ke pasar modern seperti retail besar, kantor ataupun tender, rendah kepercayaan konsumen karena produknya tanpa jaminan mutu, risiko denda nih, penyitaan produk, bahkan pidana jika ketahuan. Nah sesudah punya izin nih, kalian itu bisnisnya legal, aman secara hukum, produknya itu bisa masuk retail modern, proyek pemerintah, ekspor, dan juga event besar. Dipercaya oleh konsumen karena sudah ada izin BPOM, SNI, dan halal. Lalu usaha kalian lebih stabil, peluang pasar lebih luas, dan bisnisnya bisa berkembang lebih cepat. Jadi kesimpulannya, izin usaha ini bukan hanya kewajiban, tapi juga kunci untuk meningkatkan omset dan juga membangun bisnis dalam jangka panjang. Next pertanyaan, kamera C, gimana sih caranya nih supaya urus izin edar MDK ini nggak ribet dan tetap hemat biaya? Oke sahabat, ada nih beberapa tips praktis ya agar proses izin edar itu lebih mudah dan juga efisien bagi para pebisnis pemula. Pertama, pastikan legalitas sudah lengkap sejak awal ya, mulai dari akta CV atau PT, NIB, NPWP, UI, SIPA, dan juga dokumen standar. Kalau legalitas awalnya rapi, maka proses izin BPOM dan SNI ini jauh lebih lancar. Lalu yang kedua, bangun pabrik sesuai standar. Gunakan layout produksi sesuai CPPOB dan juga SNI sejak awal agar tidak perlu bongkar ulang saat ada audit. Yang ketiga, gunakan jasa konsultan berpengalaman ya, di mana konsultan ini dapat membantu menyiapkan dokumen lengkap, mengurus RUSS dan BPOM, sekaligus meminimalkan kesalahan teknis yang bisa membuat biaya kalian membengkak. Selanjutnya, uji laboratorium di tempat terakreditasi yang terjangkau. Pilih lab yang punya tarif standar namun resmi diakui BPOM. Yang kelima, pakai sistem maklun dulu nih jika modalnya terbatas. Kalau belum mampu bangun pabrik, bisa mulai dengan jasa maklun legal nih, misalnya pabrik pihak ketiga, sambil membangun mereknya dan juga jaringan pasarnya. Nah dengan langkah ini, kamu bisa lebih hemat waktu, hemat biaya, dan juga tetap aman secara hukum tanpa stres proses izin yang berlarut-larut. Nah berikut ada contoh MDK dan juga penjelasannya dari legalitas haki mereknya ya sahabat ya. Ini produknya Aquaviva, air mineral murni alami. Dan ini adalah hasil hakinya sahabat. Jadi nanti haki ini adalah kewajiban yang harus kalian lakukan. Agar apa? Agar merek kalian itu aman dan juga secara sah dan legal. Ini haki berlaku sampai dengan 10 tahun ya sahabat. Untuk kodenya sendiri kelas ini adalah kode 32 yaitu air mineral. Contoh kedua ada produknya Cleo, air murni ringan dan sehat. Dan ini juga sudah ada hakinya ya sahabat. Jadi ketika kalian ingin membuat brand minuman air dalam kemasan, maka kalian pastikan dulu bahwa namanya itu aman secara hakinya sahabat. Karena apa? Karena ketika nanti hakinya kalian tidak aman, maka yang terjadi maka kalian sayang banget udah ngebangun brand tetapi haki kalian tidak aman. Maka pastikan dulu bahwa namanya itu belum terdaftar haki, jadi bisa kalian daftarkan ya sahabat. Oke sahabat, kalian masih bingung nih soal izin edar AMDK untuk UMKM atau kalian ragu bagaimana cara urus legalitasnya? Tenang aja ya, kalian bisa tanya bebasnya di kolom komentar ya. Kalau ada yang mau ditanyakan juga silakan ya, mau konsultasi lebih lanjut juga bisa gratis. Kami akan bantu step by stepnya sesuai kondisi kalian ya. Langsung hubungi admin kami via WhatsApp, nomornya yang ada di layar ya. Atau juga kalian bisa cek di link deskripsi video ya sahabat. Jangan ragu, jangan malu, kami siap bantu. Kamera C, apakah bisa juga bantu urus legalitas untuk UMKM dan prosesnya seperti apa? Oke sahabat, jawabannya adalah bisa. Kami akan membantu pengurusannya secara full online seluruh Indonesia ya. Kalian bisa cek paket promo kami yang ada di link RHC Konsultan PKRT, atau bisa cek aja di link deskripsi video. Silahkan kalian klik dan silahkan kalian pilih sesuai dengan kebutuhan kalian. Untuk konsultasinya gratis ya sahabat. Silahkan, akan kami bantu. Sahabat, saya paham bagi pelaku UMKM mengurus izin edar air minum dalam kemasan ini sering terasa merepotkan dan banyak proses teknis. Tapi percayalah, izin edar MDK ini adalah langkah penting untuk membuat produk Anda resmi, dipercaya, dan punya akses ke pasar yang lebih luas. Izin edar MDK ini ibarat kunci masuk ke pasar modern, kantor-kantor besar, acara resmi, hingga peluang tender pemerintah. Ini bukti bahwa produk Anda itu aman diminum, mutunya terjamin, dan labelnya sesuai aturan. Ketika suatu saat ingin kerjasama dengan distributor, masuk ke retail besar, atau ikut program pengadaan pemerintah, izin edar BPOM dan SNI ini sering jadi syarat wajib. Jadi walau awalnya tampak ribet, mengurus izin edar MDK ini adalah investasi jangka panjang untuk membangun bisnis yang legal, terpercaya, dan juga siap berkembang besar.
Memiliki izin edar MDK ini bukan sekedar soal mengurus dokumen, tapi tentang membangun kepercayaan dan kredibilitas produk Anda di mata konsumen, distributor, dan juga mitra bisnis. Dengan izin edar, produk air minum Anda bisa dipasarkan secara legal sesuai aturan, sekaligus menunjukkan komitmen terhadap mutu, kebersihan, dan juga keamanan produk. Izin edar ini membuka banyak peluang, mulai dari masuk ke toko modern, event besar, dan akses marketplace online hingga peluang ekspor. Jadi, jangan tunda lagi untuk mengurus izin edar. Ini adalah langkah strategis agar usaha Anda itu lebih profesional, dipercaya banyak pihak, dan siap naik kelas. Izin edar MDK bukan beban, tapi investasi jangka panjang untuk pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Dalam menjalankan usaha MDK, terutama bagi UMKM, tantangan pasti ada, mulai dari proses produksi, distribusi, hingga legalitas. Namun, memiliki izin edar ini bukan sekedar formalitas, tapi ini adalah bukti nyata keseriusan Anda dalam menyediakan produk air minum yang aman, bermutu, dan sesuai standar. Izin edar MDK adalah simbol kepercayaan baik bagi konsumen yang mengkonsumsi produk Anda, maupun bagi mitra usaha yang ingin bekerja sama secara profesional. Dengan izin ini, Anda sedang membangun fondasi bisnis yang lebih kokoh, siap menghadapi persaingan, dan lebih mudah masuk ke pasar modern, proyek pemerintah, hingga peluang ekspor. Mungkin prosesnya butuh waktu dan usaha, tapi hasilnya adalah bisnis yang legal, dipercaya, dan siap berkembang untuk jangka panjang. Jangan pernah merasa sendiri dalam menjalani bisnis air minum dalam kemasan ini. Setiap langkah yang Anda lakukan, dari menjaga kualitas air, menata desain kemasan, hingga mengurus izin edar adalah bagian dari perjalanan usaha yang penuh makna. Kegagalan bukan akhir, dan keberhasilan bukan hanya soal omset. Ketulusan dan kerja keras Anda akan tumbuh menjadi kepercayaan dari konsumen, distributor, dan pasar yang lebih luas lagi. Bisnis yang dijalankan dengan niat baik dan legalitas yang benar akan lebih tahan menghadapi tantangan dan punya peluang berkembang lebih besar. Teruslah melangkah dengan yakin, karena usaha air minum kecil yang Anda rawat hari ini bisa menjadi bisnis besar yang bermanfaat dan membanggakan di masa depan. Kami dari RHC Konsultan UMKM memiliki visi bahwa setiap orang itu berhak mendirikan usaha dan memiliki legalitas bisnisnya dengan mudah, cepat, aman, dimanapun dan kapanpun berada. Dan saat ini kami sedang ada program UMKM naik level, di mana layanan kami ini adalah full online seluruh Indonesia, layanan 24 jam, aman dan juga resmi. Nah, layanan kami ini mulai dari NIB, NPWP, PIRT, Paten Merek Haki, PT Perorangan, Company Profile, Barcode GS1, Barcode Indonesia, dan juga sertifikat pakai RT, serta info lainnya bisa kalian cek di link deskripsi video. Ingat sahabat, legalitas usaha lengkap, ini adalah investasi masa depan kesuksesan usaha kalian. Jika ada yang ditanyakan, untuk konsultasinya gratis ya sahabat. Silakan hubungi admin kami via WhatsApp yang nomornya ada di layar. Oke sahabat, itu saja dapat kami sampaikan di video kita kali ini. Semoga video kali ini memberikan manfaat, wawasan, serta ilmu bisnis untuk kalian lebih maju dan lebih berkembang lagi. Kami doakan semoga bisnis kalian semakin maju, semakin berkembang, dan semakin sukses. Amin. Terima kasih banyak atas waktu menontonnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih. Bye bye.